Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Retriani Hadi di acara Citos Cilandak to Speak. Di episode kali ini, kita akan membahas terkait pajak pertambahan nilai atau yang sering disingkat PPN. Beberapa waktu lalu, saya berbelanja ke toko atau swalayan di dekat rumah. Saya lihat di struk belanjaannya ada tulisan PPN 11%. Yang saya pertanyakan, kenapa sih ada PPN 11% di struk tersebut dan apa sih PPN itu? Lebih lanjutnya, saya juga penasaran gimana sih penerapan PPN, siapa aja yang boleh dikenai PPN. Untuk menjawab pertanyaan itu, bersama saya telah hadir Mas Lukman Nur Hakim, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Cilandak, dan juga Mbak Farah Atika Zahra dari Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Cilandak, yang akan membantu saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga kawan pajak ingin tanyakan tentang PPN ini. Selamat datang Mas Lukman dan Mbak Farah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Farah? Baik juga. Luar biasa sekali ya episode kita kali ini membahas PPN. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, ada kata PPN dalam struk belanja yang saya dapat beberapa waktu lalu. Sebenarnya apa sih PPN itu, Mas Lukman? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi PPN itu secara harfiah adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai atau value dari suatu barang sepanjang jalur distribusi. Contohnya, misalkan kita berbicara yang dekat aja pakaian itu misalkan. Pakaian itu dari kapas kemudian diolah menjadi benang. Dari kapas yang tidak bisa dipakai apa-apa kemudian diolah menjadi benang, itu sudah ada pertambahan nilai. Dari kapas berubah menjadi benang. Di situ ada pertambahan nilai. Kemudian dari benang tersebut dibawa ke produsen kain menjadi sebuah kain. Dari kumpulan benang-benang tersebut bertambah lagi nilainya menjadi sebuah kain. Kain kemudian dibawa ke toko pembuat baju atau pabrik pembuat baju, maka bertambah lagi dari kain yang gak mungkin dipakai kalau dibelit-belit gitu, berubah menjadi sebuah baju. Bertambah lagi nilainya. Kemudian baju tersebut sudah jadi, dibawa oleh distributor ke agen, bertambah lagi nilainya sehingga makin dekat ke konsumen. Kemudian dari agen ke pengecer, kemudian pengecer ke konsumen gitu. Jadi setiap tahapan-tahapan rantai distribusi itu tuh ada pertambahan nilai di situ, dan setiap pertambahan itu maka itu dikenakan PPN. Berbeda dengan subjek pajak penghasilan di mana subjeknya adalah wajib pajak yang sudah ber-NPWP dan objeknya itu adalah penghasilan. Untuk PPN ini subjeknya adalah konsumen dan objeknya itu adalah barang dan jasa. Oh begitu Pak Lukman. Kalau boleh tahu kenapa harus ada PPN ya Pak? Oke, sip. PPN itu adalah bagian dari pajak yang dikelola oleh negara bersama dengan pajak penghasilan. PPN itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Nah, karena itu dikelola oleh negara, maka PPN itu menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang diatur oleh undang-undang. Kalau kita lihat di postur APBN, lebih dari 73% porsi penerimaan negara dalam APBN itu adalah bersumber dari pajak. Dengan kata lain bahwa 73% dana yang digunakan untuk menjalankan negara, untuk membayar polisi, TNI, keamanan, pendidikan, dan lain-lain itu sumbernya dari pajak. Dan dalam komponen pajak tersebut, salah satu yang paling besar itu adalah PPN ini. Jadi PPN itu adalah pajak yang dikelola negara. Berbeda dengan PPH yang bayarnya itu adalah yang punya NPWP. PPN ini subjeknya kan adalah konsumen ya. Jadi semua orang tuh baik ber-NPWP atau tidak, maka dia tetap dikenakan PPN. Dan demikian ada keadilan di mana semua bisa berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Tentunya untuk yang memiliki penghasilan lebih, pajaknya itu lebih besar, itu dikompensasikan di PPH gitu. Wah, menarik sekali ya kawan pajak. Mungkin ada kawan pajak Citos yang belum tahu nih Pak, bagaimana cara menghitung PPN itu sendiri. Bisa dibantu Pak Lukman untuk jelaskan? Oke, siap. Untuk PPN itu kan yang bayarnya konsumen ya, tapi yang menyetorkan ke kas negara itu bukan konsumen, tapi penjual.
Nah, penjual ini dalam Undang-Undang PPN itu disebut dengan PKP atau pengusaha kena pajak. Dalam perhitungan PKPM ini, tadi kan ada pertambahan values ya dari setiap rantai distribusi. Ada pajak yang dipungut oleh setiap penjual dari setiap rantai distribusi. Ada mekanisme PKPM namanya, pajak keluaran dan pajak masukan. Ketika penjual melakukan penjualan, maka penjual memungut PPN yang disebut dengan PK atau pajak keluaran, pajak ketika barang itu keluar dari penjual. Kemudian ketika dia membeli barang, maka dia juga membayar PPN pada saat membeli barang tersebut. Itu namanya pajak masukan, pajak untuk memasukkan barang ke dalam wajib pajak tersebut gitu. Nah, pada saat dia beli, dia bayar PPN. Ketika dia jual, dia memungut PPN. Terkesan double, tapi sebenarnya tidak double, karena yang dibayarkan ke kas negara oleh penjual itu adalah selisih dari yang dia pungut dengan apa yang sudah dia bayar. Apa yang penjual itu pungut dari konsumen, itu sebagian digunakan untuk mengganti pajak yang sudah dia bayar ketika dia beli barang. Gitu. Nah, sisanya itu disetorkan ke kas negara. Oke, sangat jelas sekali ya kawan pajak yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Namun mungkin ada juga nih yang merasa agak rumit ya Pak cara menghitungnya. Bisa dibantu? Mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya prinsipnya tuh sederhana. Yang pertama, PPN itu disetorkan ke kas negara oleh penjual. Penjual dalam hal ini PKP ya, pengusaha kena pajak. Ketika membeli barang untuk dijual, dia bayar PPN, itu disebut pajak masukan. Ketika dia menjual, maka penjual itu atau PKP itu memungut PPN. Ada pembelian, ada penjualan. Nah, selisih dari penjualan dengan pembelian itu yang disetorkan kas negara gitu. Jadi pajak yang dipungut dari konsumen itu digunakan sebagian untuk menutup PPN yang sudah dibayar ketika PKP itu membeli barangnya. Sisanya baru disetorkan ke kas negara. Kalau nggak salah tadi Pak Lukman ada nyebutkan soal PKP ya Pak. Nah, siapa sih yang jadi PKP ini? Apa semua orang bisa atau pihak-pihak tertentu saja? Oke. Ketentuan mengenai PKP atau pengusaha kena pajak ini ada batasannya, yaitu untuk orang atau badan usaha yang omsetnya dalam satu tahun itu lebih dari 4,8 miliar. Kenapa 4,8 miliar? Karena 4,8 miliar ini dianggap sudah mampu menangani transaksi yang banyak. Kemudian sudah punya sistem yang baik biasanya. Kemudian kemampuan perpajakannya itu mumpuni. Itu lebih advance daripada wajib pajak yang biasa. Nah, maka dari itu untuk di atas 4,8 miliar itu baru dikenakan kewajiban PPN. Kalau di bawah 4,8 gimana? Ya bisa, boleh memilih untuk jadi PKP, tapi kewajibannya pun akan sama dengan PKP yang memang 4,8 miliar tersebut. Jadi siapa aja sebenarnya boleh, cuman harus siap dengan konsekuensi bila sudah menjadi PKP. Antara lain itu membuat faktur, memungut PPN, dan menyetorkan PPN-nya. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi PKP ya Pak. Kira-kira nih Pak, persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai PKP? Nah, untuk persyaratan ini Mbak Farah yang lebih ngerti nih. Silahkan Mbak Farah bisa dibantu jelaskan kepada kawan Citos apa sih persyaratannya? Oke Mbak Retri, jadi memang ada beberapa persyaratan ya Mbak untuk mendaftar untuk wajib pajak itu dapat dikukuhkan menjadi PKP. Seperti yang Pak Lukman tadi bilang. Nah, persyaratan itu ada beberapa dokumen nih. Yang pertama, formulir pengukuhan PKP dan lampiran formulir. Nah, lampiran formulir ini diisi data seluruh pengurus yang ada di akta, ditandatangani penanggung jawab, dan distempel perusahaan. Lalu yang kedua, ada fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus dengan syarat untuk penanggung jawab wajib aktif dan update dan tidak ada perbedaan antara KTP dan NPWP. Untuk pengurus lain, persyaratannya hanya wajib aktif. Lalu selanjutnya, badan dan seluruh pengurus harus tidak memiliki utang pajak. Nah, itu bisa dibuktikan dengan dilampirkan SKF atau surat keterangan fiskal atau surat pernyataan tidak memiliki utang pajak bermaterai. Selanjutnya, badan dan seluruh pengurusnya juga harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Nah, itu bisa dibuktikan juga dengan BPS atau BPE SPT tahunan. Selanjutnya, ada bukti kepemilikan alamat kantor. Jadi nanti kalau
kantornya wajib pajak berstatus sewa, bisa dilampirkan perjanjian sewa. Jika kantornya milik sendiri, bisa dilampirkan sertifikat kepemilikan tanahnya. Lalu selanjutnya yang keenam, surat pernyataan melakukan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha. Nah, itu bermaterai juga. Untuk virtual office, jika wajib pajak sewa di virtual office ya, nah itu harus disertakan fotokopi perjanjian sewa sama virtual office-nya, lalu NIB virtual office, dan NIB wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, ada fotokopi akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Tadi yang saya sebutkan adalah persyaratan untuk pengukuhan PKP-nya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu persyaratan untuk aktivasi akun PKP dan penerbitan sertifikat elektroniknya. Untuk dokumen yang perlu disiapkan, yang pertama yaitu formulir aktivasi akun PKP, diisi lengkap, ditanda tangan oleh penanggung jawabnya, distempel perusahaan. Selanjutnya yang kedua, formulir permintaan sertifikat elektronik bermaterai, ditanda tangan penanggung jawab, distempel perusahaan. Lalu yang ketiga, fotokopi NPWP dan KTP penanggung jawab. Nah, permohonan pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP itu dapat diajukan sekaligus agar lebih efisien. Banyak juga ya Mbak dokumennya, kalau boleh tahu kenapa harus sebanyak itu dan apa saja sih fungsi dari dokumen tersebut? Iya, baik. Jadi kenapa dokumennya banyak ya Mbak ya? Tujuannya itu untuk memastikan legalitas dari PKP itu sendiri. Seperti yang tadi Pak Lukman bilang, bahwa PKP itu sudah dianggap memiliki kemampuan perpajakan yang lebih mumpuni dibanding wajib pajak biasa. Maka ditunjukkan dengan legalitas dan pemenuhan kewajiban yang harus lebih baik juga. Nah, contohnya yang pertama, stempel pada dokumen itu dibutuhkan untuk menunjukkan dokumen telah diisi dengan sadar dan bisa mempertanggungjawabkan isi dari dokumen tersebut. Selanjutnya, sudah lapor SPT tahunan ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa perusahaan atau calon PKP tersebut telah memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, perjanjian sewa, NIB, dan lain-lain itu untuk menunjukkan lokasi kegiatan usaha wajib pajak. Hal ini juga nanti kan kalau mau PKP harus dilakukan visit. Jadi memudahkan petugas untuk visit ke lokasi kegiatan usahanya. Seperti itu. Sudah jelas sekali ya kawan pajak tujuan dari dokumen tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur dan batas waktunya nih Mbak Farah? Oh iya, baik. Untuk alurnya itu wajib pajak mengajukan permohonan PKP ke KPP terdaftarnya, yaitu kalau di sini KPP Cilandak ya. Nah, pengajuan permohonan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa langsung datang ke KPP atau bisa juga melalui pos. Jika berkas sudah diterima dan persyaratannya sudah dinyatakan lengkap, nanti dalam 1 hari kerja sudah akan terbit SPPKP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya. Selanjutnya, dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan PKP dan aktivasi akun PKP tadi diterima, petugas KPP akan melakukan visit ke lokasi kegiatan usaha wajib pajak untuk melakukan wawancara terkait kegiatan usaha dan verifikasi lokasi kegiatan usahanya. Setelah visit dilakukan, petugas akan membuat laporan visit. Jika laporan telah disetujui, maka petugas akan menginformasikan ke wajib pajaknya untuk datang ke KPP Cilandak untuk melakukan aktivasi akun PKP dan penerbitan sertifikat elektroniknya. Biasanya untuk aktivasi akun dan penerbitan sertifikat elektronik, apakah harus penanggung jawabnya yang datang atau bisa dikuasakan Mbak Farah? Untuk aktivasi akun PKP sendiri dan penerbitan sertifikat elektronik ya, nah itu harus dilakukan oleh penanggung jawabnya langsung Mbak Retri. Soalnya pada saat penerbitan sertifikat elektronik, nanti akan ada tahap penginputan paspres. Nah, itu harus dilakukan oleh direktur sendiri dan tidak dapat dikuasakan. Wah, saya dan kawan pajak Citos jadi makin jelas nih tentang PPN dan PKP ini. Terima kasih banyak Pak Lukman dan Mbak Farah atas informasinya. Diharapkan diskusi kita kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan kawan pajak dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam diskusi tadi, kita juga ada menyinggung soal e-faktur. Saya jadi penasaran nih soal e-faktur ini kawan pajak. Jadi nantikan episode berikutnya karena kita akan membahas e-faktur. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali kawan pajak.